gembira semuanya. Apalagi ibunya, kayak gak punya utang itu ibu. Ya Bu ya? Ya saya yakin duitnya pada banyak ini kayaknya. Ya ATM-nya malah ATM BSI ada duit, ATM BRI ada duit, ATM BCA juga ada duit. Bener gak? Duit siapa? Nah, kita disuruh gembira di dalam ayat ini karena dua hal. Pertama, fadlullah, karunia dari Allah. Yang kedua, wa birahmatihi, rahmat Allah. Maka pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan karunia? Apa yang dimaksud dengan rahmat? Mengutip dari kitab tafsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Manthur. Ini ada baku ya. Kayaknya kalau ada baku, saya bisa bangun-bangun kayaknya lebih enak gitu. Saya di koridor sampai jam 10 ngomong, baru berdiri aja ya. Supaya ini benar-benar dari soalnya hari ini saya agak lumayan pantas berdiri, maaf ya. Maka kalau ada bangku kan saya kapan waktu bisa berdiri saya berdiri. Nah, apa ya? Ini loh. Terima kasih sudah mengucapkan. Nah, kita langsung doa ya. Nah, Bapak Ibu, balik surat Yunus surat 10 ayat 58, kita disuruh gembira atas dua hal, karunia dari Allah dan rahmat. Mengutip kitab tafsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Manthur karya Imam Suyuti, yang dimaksud dengan fadlullah di dalam surat Yunus ayat 58 tadi adalah ilmu. Jadi orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini kan majelis ilmu. Bahkan ada majelis zikir, bukan di malam kita. Ada majelis zikir, ada majelis sholawat, majelis ilmu. Habis ini majelis makan-makan. Itu penting itu. Ada nggak ya? Saya mau berita. Kalau nggak ada, saya ditutup sama jamaah. Nah, Bapak Ibu, jadi majelis ilmu itu penting sekali. Dan kalau kita ngaku cinta Nabi, justru Nabi itu lebih senang kalau majelis salim, majelis ilmu yang bagus. Dalam hadis Ibnu Majah nomor hadis 229, Nabi keluar dari rumah masuk ke Masjid Nabawi. Nah, kalau yang pernah ziarah kan tahu ya, makom Nabi sekarang itu adalah dulunya rumah Nabi, kamar Nabi. Jadi keluar masuk Masjid Nabawi. Kemudian ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi, fa'idha bihalaqataini, ada dua halaqah Bapak Ibu. Dua halaqah itu dua lingkaran kecil. Yang pertama, yahdahuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah. Yang satu lagi baca Quran, lagi doa. Yang lingkaran satunya lagi yata'allamuna wa yu'allimun, lagi belajar dan mengajar. Artinya majelis salim. Yang orang majelis zikir, yang ini majelis. Sekarang saya tanya dulu, mana yang lebih bagus? Majelis ilmu atau majelis zikir? Apa baca Quran? Ilmu, berarti baca Quran? Gak bagus? Nah, gak bagus. Maka Nabi bilang begini Bapak Ibu, kullun ala khairin, dua-duanya bagus. Tapi kata Nabi, wa innama bu'ithu mu'alliman, tapi saya diutus sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang guru. Fajalasa ma'ahum, maka Nabi duduk bersama orang yang sedang duduk dengan majelis ilmu. Nah, jadi Bapak Ibu ini memilih majelis alim, berarti memilih majelis yang dulu dipilih oleh Rasulullah. Itu hadis Ibnu Majah. Hadis Bukhari nomor 66. Nah, kita lagi majelis alim begini Pak Bu sama sahabat. Iz aqbala salasatun nafarin. Datang kemudian 3 orang. Ya, yang dari 3 orang itu aqbala ithnani ila Rasulillah. Yang 2 ikut nimbrung, ikut gabung bersama majelis Nabi. Yang 1 wa dhahaba wahidun, yang 1 pergi. Kalau orang Betawi bilang merah, minggat pergi. Ketika Nabi setelah selesai ta'lim, ala ukhbirukum binafari talata, mau gak kalian memberitahu tentang 3 orang yang tadi? Yang 2 kemana dulu? Ikut bergabung, yang 1 pergi, meninggalkan majelis ta'lim, majelis ilmu yang ada Rasul ya. Nah, dari 2 yang nimbrung, 1 duduk di depan, 1 lagi duduk. Kalau orang
Kalau dipanggil rahmatullah sih semuanya pasti. Kullu nafsin Dha'iqatul maut. Itu udah nggak usah diomongin, udah pasti ya. Ya pasti kita tinggal nunggu giliran. Nggak mesti yang sakit duluan kok. Ada kasus istrinya sakit, ongan bolak-balik masuk rumah sakit. Suaminya dengan setia merawat. Begitu pengumuman di Masjid Darul Quwa yang meninggal, suaminya duluan. Kenapa suaminya meninggal? Dia kaget ternyata dia jantungan nih Pak. Bisa nggak begitu Pak? Nggak mesti yang tua-tua. Saya punya anak yang ketiga, itu baru 8 jam lahir meninggal karena memang ada kelainan janin. Bapak ibu udah setengah abad lebih masih pada panjang umur. Saya doain pada panjang umur. Amin. Sampai kiamat kurang 2 hari. Kepanjangan. Nah jadi itu Pak, umur Pak itu Pak pasti udah nggak mungkin kita bisa tolak. Jadi belum tentu saya muda bapak tua. Ya pokoknya bisa bapak ibu yang kedua atau saya yang belakang. Pokoknya kamu kalah maksudnya. Nah, majelis ilmu yang duduk di depan dia dekat dengan Allah. Yang duduk di belakang, itu kenapa dia duduk di belakang? Biasanya kalau bahasa sekarang itu orang-orang introvert Pak. Ngerti nggak introvert? Ibu-ibu ngerti nggak Bu? Introvert itu anak-anak yang susah bergaul sama orang banyak, pengennya tertutup gitu, maluan orangnya, ya kayak Pak Yudi lah orang begitu. Itu introvert gitu terus biasanya di belakang, tapi dia mau duduk di majelis lain. Maka karena orang ini malu, istahillahu minhu, Allah juga akan malu kepada orang tersebut. Maksudnya malu gimana Ustaz? Malu kalau dia doa gak dijawab. Malu kalau dia istighfar, Allah sungkan sama dia. Kalau bahasanya malu mungkin kurang etis. Allah sungkan sama orang yang duduk di majelis taklim walaupun di belakang. Kalau dia doa gak dijawab. Tuh Bapak Ibu. Jadi duduk depan kayak mau belakang kayak semuanya dapat ya karena berkah majelis ilmu majelis taklim. Tuh. Cuman ya namanya yang belakang ke depan pasti kan beda. Jadi makanya kan beda ya. Ya Bapak Ibu misalkan hadir kondangan sampai di gedung jam 1, di undangan dari jam 11 sampai jam 1 lah. Makanan enggak pada habis, maka jangan salahin yang punya acara. Salahin kita kenapa datangnya telat. Udah kok masih ada satu itu. Dia itu apa namanya tempat rendang. Begitu dia ambil, dia gigit, lepai. Enggak tahu apa. Nah, itu udah resiko. Nah, yang ketiga, kemana tadi yang ketiga Bapak Ibu? Pergi, dia tidak ikut, tidak hadir di majelis taklim. Fa'a'rada, maka orang itu berpaling dari majelis ilmu. Fa'a'radallahu anhu, maka Allah akan berpaling dari orang semacam itu. Tuhan Bukhari tentang majelis ilmu kemuliaan. Dan mudah-mudahan ini majelis malam, majelis ilmu yang diberkahi kuliah insya Allah. Tetapi ya, surat Yunus surat 10 ayat 58. Kita harus gembira karena 2 hal. Pertama apa tadi? Ilmu karunia dari Allah yang dimaksud adalah ilmu. Nah yang kedua ini sekarang pembahasan kita. Wa bi rahmatihi, dan kita juga harus gembira dengan rahmat Allah. Kata Imam Suyuti mengutip pendapat Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan rahmatnya adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita kudu gila, harus bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang kita tanya, Bapak Ibu, malam yang Bapak Ibu tahu paling mulia dalam Islam itu malam apa? Lailatul Qadar. Kemuliaannya setara dengan apa? Khairum min, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, bukan 1000 malam. Romanya bermak kali ya. Bukan bisa salah. Gak apa-apa. Bisa. Habis ini makan yang banyak ntar ya. Biar fokus. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan, sama dengan ekivalen 83 tahun sekian. Tapi dalam Hasyat Al-Mujahirin dan beberapa keterangan kita, Pak, ulama lebih mengunggulkan malam kelahiran Nabi ketimbang Lailatul Qadar.
sudut pandangnya ini Pak. Lailatul Qadar tahu nggak itu asbab unsurnya kenapa sampai ada Lailatul Qadar? Nabi protes ke Allah, ya Rabb, ini nggak adil. Kenapa? Umat-umat zaman dulu Bani Israel panjang-panjang umurnya. Ketika umurnya panjang, pahalanya, ibadahnya banyak. Ketika ibadahnya banyak, pahalanya. Lalu umur umat saya kan cuma 60 sampai 70 rata-rata. Berarti potensi ibadahnya sebentar. Kalau ibadah sebentar, pahalanya sedikit. Barulah Allah kasih Lailatul Qadar. Jadi kalau nggak ada Nabi, nggak mungkin ada Lailatul Qadar. Itu sudut pandangnya dari situ. Panjang aku. Nah, ini malam kita merayakan, memperingati kelahiran manusia yang paling mulia. Jadi sebagai rasa mahabbah kita, cinta kita kepada tuh. Jadi surah Yunus ayat berapa tadi? 58 itu perintah dari Allah kita suruh gembira atas kelahiran Nabi. Lagi pula ya, hadis Bukhari lagi Bapak Ibu. Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Enggak. Kenal? Ada di rumah aku yang mana? Tahu ya? Abu Lahab itu udah pasti masuk mana Bapak Ibu? Neraka. Dalilnya mana? Nah, surat itu. Allah tabbat yada abi lahabin wa tab. Pasti masuk neraka. Dalam hadis Bukhari, Abu Lahab punya budak. Siapa nama budak Abu Lahab? Ayo, yang tahu saya keluarin dompet nih. Ayo. Tapi bukan dompet saya. Dompet kayu kita yang buat. Nama budaknya Abu Lahab adalah Thuwaibah. Siapa? Thuwaibah sama Abu Lahab disuruh nemenin Siti Aminah bersalin untuk melahirin Nabi. Begitu Nabi lahir, fa'ardu'atil an-nabiyah. Thuwaibah menyusui Nabi. Jadi kalau ada yang nanya siapa orang pertama yang menyusui Nabi, bukan Halimah, tapi siapa? Thuwaibah. Cuma memang sebentar. Kan ibu-ibu zaman sekarang kan ada tidak inisiasi menyusui diri. Jadi kalau bayi begitu baru keluar dari rahim, bayinya langsung ditaruh di mana? Di perut ibunya, supaya secara naluri dia mencari susu ibunya. Nah, itu kayak gitulah ya. Ketika Thuwaibah melaporkan kelahiran baginda Nabi, ketuanya yaitu Abu Lahab, Atakoha sama Abu Lahab, ini Thuwaibah dibebaskan dari perbudakan. Padahal budaknya Abu Lahab itu waktu. Karena girang, senang, bahagia kelahiran keponakannya. Karena Nabi budaknya Abu Lahab. Dan di poinnya sih, girangnya Abu Lahab itu atas kelahiran Nabi bukan karena tahu ini bakal jadi Nabi, bukan. Kenapa Abu Lahab girang? Karena dapat ponakan jenis kelaminnya. Karena Arab Jahiliyah salah satu perilakunya ngapain? Ketika yang lahir perempuan, bayi perempuan diapain? Dibunuh dengan cara apa? Dikubur hidup-hidup. Surat At-Takwir surat 81 ayat 8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika bayi perempuan yang ketika dulu dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa mereka dibunuh semua? Jadi bayangin, Abu Lahab itu kira Nabi lahir cuma karena dia dapat ponakan. Sebatas itu rasa gembiranya. Kenapa? Kalau begini, di zaman Fir'aunnya Nabi Musa yang dibunuh bayi apa? Laki-laki. Kalau di Arab Jahiliyah yang dibunuh bayi perempuan. Beda motifnya tuh. Kalau di zaman Fir'aunnya Nabi Musa, kenapa bayi laki yang dibunuh? Khawatir, dia takut dilesehin. Takut leset. Karena orang kalau udah lama di atas biasanya lupa turun. Ya kan, bener. Saking enak Fir'aun di atas kamar, makanya suka bilang dibunuh. Nah kalau orang Arab Jahiliyah, kenapa bayi perempuan yang dibunuh? Karena mindset mereka, perempuan itu gak bisa menghasilkan duit, bisanya ngabisin. Itu zaman dulu. Kalau ibu sekarang menambah. Sehari paket soto
pakai Shopee COD, nah itu. Jadi itu bahkan saja. Nah, di dalam hadis Bukhari itu, ketika Abu Lahab mati, sebagian keluarganya bermimpi. Kuliah ba'du ahli bisyarri batin. Itu dalam mimpi Abu Lahab dalam keadaan mengenaskan. Nah, Abu Lahab itu jangankan dia sampai bininya itu masuk neraka, Pak. Ayo Bu, surat Al-Lahab. Wa imra'atuhu. Oh, bocahnya apa? Biji. No. Bocah yang jawab dapat handphone itu. Kita mau bapaknya tapi. Tuh, Pak. Wa imra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab hammalatul hatab atau hammalatul hatab, ada dua riwayat. Ada yang bilang hammalatul, ada yang bilang hammalatul. Tapi yang kita bilang hafaz itu hammalatul hatab. Pembawa kayu bakar. Paham nggak maksudnya pembawa kayu bakar, Pak? Kalau zaman kita sekarang kompor. Istri Abu Lahab itu tiap hari keliling kota Mekah, kerjaannya ngomporin orang-orang supaya membenci Nabi. Tapi kan zaman itu belum ada kompor, maka diistilahkan oleh Al-Quran dengan gitu. Tuh begitu. Siapa nama istrinya Abu Lahab ya? Bukan Ibu Lahab. Ibu Lahab yang dijawab. Ibu Lahab bocah juga tahu. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Tahu siapa? Fijiha. Dari tafsir Al-Baghawi, maksudnya fijiha hablum min masad, di lehernya ada tali dari serabut yang berpintal. Itu salah satu tafsirnya. Apa maksudnya? Istrinya Abu Lahab tentang siksanya. Itu ada di lehernya silsilatun min hadid, ada rantai besi yang sudah dipanaskan di api neraka. Puluhan sab'una dhira'an, panjangnya 70 hasta, kurang lebih 31 meter. Masuk itu rantai yadkhulu min fiha, masuk dari mulutnya, wa yakhruju min duburiha, keluar dari lubang tuburnya. Itu istilah Quran, sisanya begitu. Sisanya karena masih panjang 31 meter, sisanya dililitkan di lehernya istilah Quran. Itu maksud ayat fi jidha hablum. Di antara penafsirannya begitu. Tuh, makanya tema saya orang mencintai Nabi sebagai sumber kebahagiaan dan keselamatan. Karena sebaliknya yang membenci dan memusuhi Nabi itu sumber kecelakaan dan kebinasaan. Dan Abu Lahab berarti kan sama istrinya itu sehidup seneraka. Di dunianya sama-sama membenci Nabi, di akhiratnya sama-sama masuk neraka. Kalau Bapak Ibu dengan pasangan masing-masing pengennya sehidup sesurga. Gak ada yang mau hidup semati. Ibu suaminya meninggal duluan, mau nemenin di dalam. Bakal mau. Apalagi orang laki, Bu. Ya, orang laki istrinya pagi meninggal, siang meninggal undangan. Undangan itu maksudnya undangan kasihan akhirnya iya. Undangan apa sih? Nah, tuh Abu Lahab. Nah, itu dalam hadis Bukhari-nya. Orang yang kafir yang benci Nabi luar biasa divonis masuk neraka. Ghairu anni suqitu bi'ataqati Thuwaibah. Kata Abu Lahab, hanya saja dalam kondisi saya yang mengenaskan di alam barzah saat ini, saya tiap hari Senin diberikan keringanan azab oleh Allah dengan cara diberikan air minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Hafidz Iraqi dalam sebuah bait syairnya, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabat yadahu annahu fil jahim mukhlada ata annahu fi kulli yawmil itsnain daima yukhaffaf anhu al-'adzabu lisururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi masruran bi ahmada wa mata wahida." Karena zaman dahulu udah pada paham, nggak usah saya terjemahin. Ya, udah paham belum itu tadi? Belum? Nah, bukan bahasa Arab di luar kepala. Bagi masuk. Jadi inti kesimpulannya ini Bapak Ibu dalam baca itu. Kalau Abu Lahab yang kafir aja dapat keringanan siksa karena gembira dengan kelahiran Nabi, maka dapat dibayangkan
apa kiranya kemuliaan yang akan didapat oleh jamaah Darul Ukhuwah ketika mereka bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, satu poin. Saya banyak cuma 3 poin. Satu poin, maksudnya apa yang ingin saya sampaikan, surat Yunus, surat 10 ayat 58, biar Bapak Ibu paham. Ayat itu menyuruh kita gembira dengan 2 hal. 1 ilmu, 2 kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang kita lakukan malam ini. Kalau Abu Lahab saja dapat keinginan azab karena membebaskan budaknya Thuwaibah dengan kegembiraan atas kelahiran ponakannya, maka insya Allah kegembiraan kita malam ini akan dikejar dengan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Yang kedua, surat Al-Insyirah, Bapak Ibu. Apa surat Al-Insyirah? Alam ayat 4, bunyinya di mana? Ayat 4. Nah, masih diurutin ya. Ayat 4 gimana? Wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan sebutanmu wahai Nabi Muhammad bagimu. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan apa maksudnya kami tinggikan sebutan namamu. Ma dzukirtu, kata Allah, ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Tidaklah namaku disebut, kata Allah, kecuali namamu juga pasti akan disandingkan dengan nama. Nah sekarang ini syahadat ada berapa syahadat? 2. Ya kan syahadatnya itu 2 kalimat syahadat. Syahadat pertama asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat 2 anna Muhammadan. Sekarang kita ada sah gak orang yang masuk Islam cuma 1 syahadat sampai asyhadu alla ilaha illallah sah? Maka itu maksudnya wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutan namamu bagi. Tidaklah disebut nama Allah kecuali ada nama Nabi. Ada nama Nabi, ada nama Nabi. Salat tahiyat akhir, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bahkan dalam fikih Syafi'i, Pak, nggak sah salat orang kalau cuma sampai situ. Minimal dia harus baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal sampai itu baru sholatnya sah. Jadi kalau tidak baca sholawat, sholatnya nggak sah. Itu sampai seperti nama Nabi kita Muhammad. Doa dalam hadis Tirmidzi, kalau ada orang doa menyebut nama Nabi, doanya gimana kata Nabi? Gantung, tak nyampe, dan nembus lagi. Bayangin. Begitu pentingnya nama Nabi Muhammad. Itu maksudnya warfa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutan namamu. Bahkan di alam barzakh, ini di hadis Bukhari, Bapak Ibu, akidah keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, besok kalau kita meninggal ada pertanyaan kubur. Ada pertanyaan kubur enggak? Akhirnya apa pertanyaannya? Ayo, apa Bu? Saya belum pernah soalnya. Apa pertanyaannya? Man? Nah, itu yang kita tahu riwayatnya itu kan? Siapa Tuhan? Ternyata di hadis Bukhari. Sahih jelas Bukhari yang mendalam. Ketika ada orang meninggal, idza wudi'al abdu fi qabrihi wa tuwfiya wa dhahaba ashabuhu, teman-temannya, sahabatnya, keluarganya tinggalin, udah ditanam, udah dikubur, atau malaikat, datang 2 malaikat qabrihi. Fayaqulani lahu, 2 malaikat itu tanya orang ini, ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammad. Apa pendapatmu tentang orang yang bernama Muhammad SAW? Nah, karena yang jawab jamaah dari Ukhuwah, yang ngaji, sholatnya ngaji, saya yakin ya ada kita ada berapa 1000 lebih jamaah 1001 ini. Bahkan kalau jamaah saya yakin insya Allah masih ramai. Bahkan mungkin saya yakin jam 3 subuh saya dapat dan bisa masuk. Hah? Saking punya makanan belum dibuka. Nah Bapak Ibu, bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat, namanya dimuliakan, itu di alam barzakh. Pertanyaan pertama ternyata, apa pendapatmu tentang Muhammad SAW? Kalau dijawab asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, saya bersaksi bahwa ini adalah hamba dan sekaligus utusannya Allah. Apa kata malaikat? Lihat,
tempatmu tadinya di neraka. Abdalallahu maq'adan minal jannah, sekarang Allah ganti tempatmu di dalam surga. Pak, Bu, kita nabinya nabi terakhir, berarti umatnya otomatis umat terakhir. Tapi besok masuk surganya paling duluan. Nabi-nabi yang terdahulu dan umatnya pada gigil, Pak. Nabi lewat paling depan, Rasulullah bawa royal, bawa bendera, panji-panji. Kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama. Paling belakang masjid Jamaah, masjid Darul Ukhbah. Ya nggak apa-apa, Pak. Kita naik kereta, rangkaian gerbongnya sama, mau duduk paling depan atau gerbong paling belakang, sampai kan? Sampai. Tadi juga kita tahu diri lah. Amal sedikit, dosa banyak, masa mau di depan? Gak apa-apa itu balik belakang, yang penting ya. Insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Yakin mengambil semua pengetahuan surga. Karena kalau kata anak Jaksel, duduk sama orang ahli surga, orang-orang baik, orang-orang soleh-soleh itu vibes-nya beda. Nah ini kan ini vibes-nya kok getarannya orangnya itu beda. Dan itu saya buktikan kalau ini orang soleh-soleh semua soleh. Biasanya ceramah di mana-mana panas, isinya adem. Ada AC. Alhamdulillah. Jadi maksud saya apa? Ini poin kedua, banyakin sholat. Oh, nama Nabi aja disebutin sama Allah, ditinggiin sama Allah. Maka gak mungkin dengan kita menyebut banyak-banyak nama Nabi kita juga gak ditinggiin sama Allah. Gak mungkin. Karena kita menyebut nama Nabi pasti kita juga dapat umul itu Pak, sudut pandang yang namanya warofa'an dalam katikroh, yang meninggikan nama Nabi Allah. Berarti kalau orang menyebut nama Nabi itu juga akan tinggikan baca. Contohnya Nabi Adam di dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Nabi Adam ketika salah makan buah khuldi, makan buah terlarang itu ketika berdoa begini banyak Pak. Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Rabb, saya memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Muhammad, ampunilah dosa saya. Ustaz, Nabi Adam tahu dari mana? Emang Nabi Muhammad ada? Sama Allah sudah ditanya itu, Allah basa-basi. Ya ada. Kaifa arafta Muhammad wala makhluq ba'du. Kamu tahu dari mana tentang Muhammad? Padahal belum saya ceritain. Rafa'tu ra'si, saya angkat kepala saya. Ya Rabb, fa idza qawaimul arsy, ternyata itu tiap-tiap arsy bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saya berkesimpulan, tidak mungkin nama orang ini bersanding dengan nama engkau, kecuali pasti orang ini menjadi orang yang paling kau cintai. Betul wahai Adam, karena kau meminta kepada ampunan dengan menyebut nama Muhammad, ghafartu laka, aku ampuni semua dosa dan kesalahan. Maka poin nomor 2, sebagaimana Allah tinggikan nama nabinya, maka juga kita harus meninggikan nama beliau, perbanyak bacaan. Yang ketiga, poin yang terakhir, kan tema saya bukan cinta. Gimana kita bisa cinta sama orang yang kita tidak pernah ketemu? Itu kan PR besar. Benar nggak Bapak Ibu? Kita disuruh cinta kepada orang yang kita belum pernah ketemu, bahkan jangan akan ketemu. Siapa pemakan belum pernah. Sebagian besar mungkin belum, sebagian kecil sudah haji umroh. Saya pesan ya, anak-anak tulisan, jangan sampai suudzon sama Allah. Minta, ya Allah saya pengen ziarah ke makam Nabi, mau umroh ya kesempatannya, mau haji deh. Jangan pakai ada bahasa, Ustaz saya nggak mungkin berangkat, kalau tiap tahun naik terus. Mana saya makan cuma pakai beras bansos. Yang ada bahasa begitu tuh, jangan ada tuh. Paham nggak? Pakai rasin gitu ya. Tiap hari lauknya pakai 3T. Tahu nggak 3T? Tahu, telur, tempe. Oke, teror, balik makan gitu. Ya pokoknya itu jangan. Kan udah hafal surat Yasin. Ayat kedua sebelum terakhir apa coba bunyinya? Surat Yasin ayat kedua sebelum terakhir. Dan jangan berbayakunya doang. Berbayakunya doang. Innama amruhu idza arada syai'an
Apakah itu? Yakin nggak berarti itu ayat Allah? Apa kata Allah ketika Allah sudah menetapkan suatu urusan, Allah tinggal bilang kun, jadilah, maka ya tengok cara haji mau buat Allah enteng Pak. Makanya di Bekasi ada singkatan tuh, haji kosasi, ongkosnya boleh dikasih. Itu kejadian Pak, jamaah saya Bu, dengerin Bu. Jamaah saya orang kayu putih, tahu kayu putih? Belakang Pulau Mas, Pulau Gadung tuh. Ya. Jamaah saya bukan cilok. Kalau cilok, haji gitu, enak gitu. Kata tadinya tak ada. Nggak ada ya. Jamaahnya tukang cilok tuh. Kebetulan dia punya skill lain, yaitu mulut Pak, mijit. Salah satu jamaah, salah satu langganan kita orang Pulau Mas. Tahu sendiri Pulau Mas kan, rumahnya ada yang kecil, gede semua Pak. Mungkin segini kali ada, tanah itu satu rumah segini ada Pak. Saking kali, tiba-tiba jamaah saya tukang cilok, Bang, punya paspor nggak? Lah jamaah saya jawab, ya Pak Haji, Pak Cilok, ditanyain paspor, yang bener aja. Buat apa? Saya mau ngajak abang pergi haji. Kok begitu? Kenapa? Jadi ceritanya dia mau berangkat haji furoda. Nah furoda kan cuma singkat ya, paling cuma 18-19 hari. Yang ONH plus kan 25-26 hari. Reguler sekitar 39-40 hari. Tapi kan furoda harganya 300-an. Iya, ini istri saya udah membantu-bantu. Besok kalau misalkan haji lalu bibit saya, bukan karena membangkang, tapi karena waktunya apa? Kalau di Florida itu waktunya singkat. Jadi istri saya mau memaksimalkan ibadah. Jadi saya mau bawa kamu supaya besok bisa ngapain? Itu apa paspornya begini Pak? Gratis. Menginapnya di Klok Tower itu sudah bertahun. Yang keluar lobby kepleset sudah Masjidil Haram itu. Nah iya, orang depan-depan. Kita coba mimpi apa bukan cilok pergi haji pakai kuroda kan? Bayangin. Itulah innama amruhu idza arada syai'an. Suruh jadi suruh izin juga. Pergi haji kan? Haji. Mau yang berangkat umur 2 bulan aja kita dipanggil Pak Haji. Tahu gak itu? Nyambungan bukan begini ya. Nah, berangkat tuh Pak. Maka maksud saya dari cerita itu dengan ayat tadi surat Yasin, jangan sepelekan kuasa Allah, jangan kerdilkan kuasa Allah. Hikmahnya dari cerita saya apa? Mulai besok kita jualan. Nah, menurut kalau enggak ini. Nah, jadi balik lagi. Pertanyaannya Ustaz, poin ketiga yang terakhir. Gimana cara kita mencintai orang yang tidak pernah? Dalam kitab Asy-Syifa li Huquqil Mustafa ada 3 sebab orang bisa senang sama orang lain. Ini konsep umum, siapapun orangnya. 1, jamalul khalqi atau jamalus surah, karena fisik Pak. Sekarang nih, coba manusia itu kan harus visual. Kita itu senang melihat fisik, bentuk, model. Makanya motor atau mobil biar kata mesinnya sama, tiap tahun kan dia ganti bodi, ganti model, ada facelift, ada oil gitu kan segala macam. Kenapa? Karena orang suka yang baru model. Makanya kalau bapak mulai bosan sama istri bapak, jangan Pak, jangan cari yang baru, kasih modal, biar tampilannya baru lagi, begitu maksudnya. Jangan nyari yang baru. Oh, cari apa sih? Manusia begitu Pak. Jadi gimana cara kita mencintai Nabi? Baca sirah Nabi tentang fisik-fisik beliau. Sekarang saya tanya, datang mana Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau yang Bapak Ibu tahu di Quran itu yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf kan? Namanya ibu kalau lagi hamil katanya anaknya suruh banyak baca apa? Surat Yusuf supaya ada mungkin. Kalau gantengnya Nabi Yusuf, nggak mungkin lah. Karena tergantung bapaknya. Bapaknya begitu. Tergantung cetakan kan ya. Salah niatnya baca surat
kuat imannya. Ketika digoda perempuan dalam satu kamar, udah dikunci nggak kena. Itu maksudnya. Karena Nabi Yusuf gitu ya. Nah kalau kita yang di posisi kayak Nabi Yusuf, kira-kira apa? Mau bawa alat Yusuf. Nah, Nabi Muhammad Pak, saya akan ceritakan fisiknya 2 poin. Jadi ada 3 hal yang bisa kita jadikan alasan kenapa kita senang sama orang, gitu kan? Satu karena apa nih? Fisik. Nah, saya nggak akan cerita tentang ketampanan Nabi. Saya akan bawakan 2 hadis, yang satu tentang keringat, yang satu tentang ludah. Saya belum bicara fisik Nabi, tingginya Nabi, mancungnya hidung Nabi, putihnya kulit Rasul, ganteng rupawannya wajah. Saya belum bicara itu terlalu panjang terus. Saya cuma menceritakan bawakan 2 tentang fisik Nabi yang di semua orang 2 hal ini menjijikkan. Satu tentang keringat Nabi Pak dalam hadis Muslim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Ketika Nabi singgah di rumahnya, Nabi tiduran sampai akhirnya tertidur Nabi. Dulu kan belum ada ini Pak, AC. Ketika Nabi tidur, berkeringat Nabi. Kata Ummu Sulaim, kata Anas bin Malik, ja'at ummi bi qurrah. Ibu saya datang dari belakang dari dapur bawa botol-botol kecil. Ngapain tas nutul ala fiha? Keringat Nabi dikumpulin dalam botol kecil sama Ummu Sulaim. Hadis Sahih Muslim nomor 330. Kalau saya tidak salah nomornya. Ketika Nabi fastai Nabi bangun. Ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in? Apaan Ummu Sulaim botol-botol kecil? Hadza araquka. Ini keringatku ya Rasul. Buat apa? Naj'aluhu katibina. Saya jadikan parfum minyak wangi saya. Oh, yang putih dan ini wangian yang paling wangi yang pernah saya cium. Keringat Nabi wangi. Makanya Siti Aisyah itu gak heran kalau Nabi pulang dari mana-mana, itu badan Nabi bajunya dibukai, badannya dilapi pakai kain. Karena nanti kainnya jadi demak tuh, mati demak ya. Bahasa-bahasa lembab itu. Sama Siti Aisyah kainnya diapain? Kenapa? Wangi. Nah ibu kalau menjadi istri soleha, sesekali suaminya pulang kerja ibu, ya Pak sini, bukain bajunya, lapin badannya, ciumin kamu, insya Allah. Ya Allah Bu, saya baru bicara ini. Yang kedua udah dalam hadis Bukhari juga nih 2731 dan 2732 kalau tidak salah nomor hadisnya. Ini hadisnya panjang sekali, tapi di perkataan ada kalimat begini. Fa wallahi ma tanakhama rajulun ma tanakhama rasul. Tidak, demi Allah tidaklah Nabi meludah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, kecuali pasti ludah Nabi itu sudah jatuh di telapak tangan sahabat. Ludah Nabi tidak pernah jatuh ke tanah, tidak pernah. Kenapa? Karena selalu diperlukan oleh sahabat. Buat apa Ustaz? Fadalah kami hawa jauh. Mereka pakai buat membalurkan wajah mereka. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin pakai skincare. Dulu kan juga pakai skincare, tapi skincare sahabat langsung ludah Nabi Muhammad SAW. Ada yang bilang Ustaz itu namanya bulu berlebihan, tak boleh begitu. Kalau emang tak boleh, harusnya orang yang pertama kali melarang siapa? Rasulnya sendiri loh. Tapi Nabi tidak ada. Itu ekspresi dari cinta. Tuh. Nah, khusus ludah ini ada kisah juga dalam buku juga. Perang salah satu perang Nabi yang bikin pahit, namanya perang apa? Khandaq. Itu kan perang Khandaq lama Bapak Ibu. Sekitar 1 bulan kurang lebih, perbekalan habis jauh dari kota Madinah. Nah, yang paling dekat itu rumahnya Jabir bin Abdullah. Nabi telah perang 7 hari. Jabir pulang, ada makanan apa? Ini ada kambing buat Rasulullah yang masak. Nah, FYI, nanti ya, jadi untuk sekedar tahu aja nih, kambing itu 1 ekor kalau dijatah orang Arab cuma 10 orang. Jadi kalau anak kambing jatah berapa? Paling cuma 5. Karena 1 kambing jatah 10 lah. Kalau kita kan 1 kambing bisa buat 1 RT. Lah orang Arab 1 ekor ayam utuh dibelah 2, makan buat 2 orang. Lah kita ibu
Hah? 12 masih mending Pak, di kampung saya ada yang 16. Jatuhnya bukan dipotong, itu dimutilasi namanya. Udah dipotong 16, masih disuwir lagi. Kalau kukur nonton. Tapi kabarnya tak makan nggak gitu kan ya? Tuh, Bapak. Nah, akhirnya Jabir balik ke perang Khandaq. Bismillah, ya Rasul. Putri saya udah masak, tapi nggak banyak tuh. Maksimal 10 orang yang aja sahabat-sahabat saya. Dalam hadis Bukhari-nya, Nabi naik atas bukit Pak. Fasohan Nabi teriak, ya ahlal Khandaq, wahai seluruh pasukan Khandaq, inna Jabiran qad sana'a lana suran. Ini Jabir udah masak buat kita. Tahu nggak jumlah pasukan Khandaq? Wahum alfun, mereka jumlah 1000 orang. Nah, Jabir di bawah bukit bocah Pak, diam dulu. Lah jatah cuma buat 10. Yang udah berapa? Nabi turun dari bukit bilang, Jabir, kamu pulang duluan ke rumah. Bilang sama istri, la tunziluna barmatakum, jangan turunin itu panci dari kompor, dan jangan dibuka itu tutup hatta aji'ah sampai saya datang. Ketika Nabi datang, itu panci dibuka sama Nabi, wa basaqa fihi wa baraka. Nabi meludah ke panci yang buat masak itu dan akhirnya menjadi berkah. 1000 orang itu ngantri dan sampai selesai semuanya makan tanpa ada yang tersisa. Begitu dibuka, wa inna ajinana kama huwa, kata Jabir, masakan istri saya belum berkurang sama sekali. Padahal yang udah makan berapa orang? 1000 orang Bapak Ibu. Maka besok Bapak Ibu kalau bikin acara budgetnya kurang, ya panggil saya dulu. Ntar saya ludahin kan gak ada yang mau dia. Saya kurang semua udah. Dah, 2 tentang visi Nabi. Keringat sama udah begitu mulia di luar biasa. Baik. Alasan kedua kenapa kita bisa cinta sama orang? Tadi alasan pertama karena fisikan. Maka kita pelajari visi Nabi. Tadi saya cerita tentang keringat sama udah. Yang kedua, orang dalam kitab Asy-Syifa ini dikatakan bisa senang, bisa cinta sama orang lain karena apa? Kamalul akhlak. Karena perangai, attitude. Walaupun orangnya mungkin gak good looking, gak tampan, gak cantik, gak ganteng, tapi kalau akhlaknya baik, kita kan bisa senang ya. Nah itu akhlak Nabi berjalan-jalan. Surat Al-Qalam misalnya yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Satu aja saya kasih contoh, karena kita udah 12 ini. Nabi Abu Jahal pura-pura sakit Pak, biar dijenguk sama Nabi di depan rumah Ali dari obat. Harapannya begitu Nabi jenguk, terprosok Nabi. Nabi begitu mau melangkah saja terbalik, karena dibilangnya sama malaikat. Abu Jahal dari dalam rumah ngintip, Muhammad terbalik, dikejar sama dia. Nggak tahu dia sendiri lupa tuh. Akhirnya senjata masuk. Subhanallah, tangan itu kayak ambles Pak. Temannya pakai tali, pakai kain, pakai galah, gak ada yang nyampe. Dia sadar mayat surni lah Muhammad. Tidak ada yang bisa nolong saya kecuali Muhammad. Dipakirin Nabi-nya Pak untuk nolongin Abu Jahal. Nabi dah. Coba kalau kita di posisi kayak gitu, ada orang mau ngejahatin kita, malah dia celaka. Respon kita di mana? Syukurin, ya rasa kepala ya Allah, minimal begitu. Tapi enggak, Bapak Ibu datang. Sudah dibilang, Abu Jahal saya tolong, tapi kamu beriman ya? Siap. Namanya pepek. Nabi cuma pakai tangan Bapak Ibu. Cuma menjulurkan tangan, tadi kan pakai tali kayu dari sampai ini sampai tangan kayak begitu naik di atas boro-boro Abu Jahal beriman. Malah Nabi dituduh pakai si, karena tangannya ketika naik turun. Wah sihirnya sakit Muhammad. Abu Jahal gitu ngomong. Nabi marah, kecewa, sakit hati. Enggak, Nabi pulang aja Pak. Itu akhlak Nabi. Kalau cara saya mah, kan mumpung masih depan lubang ya. Ya kan masih depan lubang kan? Jorongin aja. Nabi Muhammad yang begitu Bapak. Sallallahu alaihi Muhammad. Terakhir yang ketiga, kita bisa senang sama orang kalau nggak karena fisiknya, karena akhlaknya. Yang ketiga karena apanya? Kebaikannya. Orang kalau bayar kita kan bisa senang aja. Ada terakhir.
maka teladani beliau kebaikan. Nabi Muhammad itu belum berhenti berbagi kalau belum habis. Hatta Nabi yang ma'idahu. Kalau udah habis baru Nabi berhenti berbagi. Itu pun ngomong Nabi, "Ma'yakun min khairin falan abtaghiru ankum." Kalau saya masih punya, nggak bakal saya umpetin. Kalau saya masih ada, nggak bakal saya sembunyiin. Tuh baiknya Nabi. Makanya kan bukan ibu kalau disuruh masak sayur, Nabi banyakin namanya. Masak sayur, banyakin kuahnya. Bagi tetangga, kuahnya juga. Itu kan bahasa biasa, minimal begitu. Jadi berbuat baik itu sekecil apapun gitu loh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar darah pun kebaikan akan ada. Kalau susah-susah Pak berbuat baik. Dulu di pelajaran Pancasila, zaman saya namanya PPKN. Zaman Bapak Ibu mungkin PMP kali ya. Bener nggak? Bener PMP. Kalau saya tahunya PMP dari Palembang itu. PMP. Kita soalnya beda generasi nih Pak. Kalau saya kan generasi milenial. Kalau Bapak Ibu generasi kolonial. Jadi pelajarannya PMP. Saya PPKN dulu. Karena sekarang PKN. Pokoknya sama lah Pancasila dan sekolah. Salah satu kebaikan yang ditanamkan di buku itu apa contohnya Pak? Ada kulit pisang. Contoh-contohnya itu di tengah jalan, takut orang kepleset, kita baik. Itu kebaikan. Imamatul azza al-torik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kebaikan Pak? Dapat pahala nggak? Sekecil itu sehingga itu cukup kan. Terus contohnya lagi misalnya buku PPK apa? Bantuin nenek-nenek nyebrang, betul nggak? Begitu nenek diseberangin gimana? Bapak harus ketemu nyebrang, seberangin. Saya lagi nungguin angkot, mau naik, betul saya seberangin lagi. Pak, saya lagi pengen ngomong, berbuat baik itu jangan kemudian dibayangin harus mahal, harus banyak. Mulai dulu dari yang kecil, gitu. Kebaikan-kebaikan tadi itu dibahas. Tapi juga narasinya kalau Bapak Ibu udah punya kelebihan duit jangan baginya kecil dikit mulu. Kan narasinya ini, kalau baginya kecil aja dibalas, apalagi baginya banyak. Oke, terakhir sebagai penutup kisah dari kiai saya. Saya punya kiai pengen bangun pondok itu jual mobil Pak. Karena dia orangnya idealis, nggak mau minta nanggung gitu, nggak mau bikin proposal, tapi kalau ada orang yang membantu diterima. Jual mobil lagi. Kemana-mana ceramah, kajian, taklim itu akhirnya dijatuhin sama santrinya naik motor. Selesai kajian begini nih, kajian subuh tapi di salah satu komplek, di masjid komplek yang beliau bina, salah satu jamaahnya Pak Haji datang menghampiri sang kiai. Pak Kiai, saya pinjam KTP-nya dong. Kata kiai, buat apa? Udah saya pinjam, langsung saya pulangin. Gitu. Begitu dipinjemin, sore pulang itu. Haji saya tanya lagi, KTP saya buat apa? Udah Pak Kiai tenang aja. Entar soal 5 hari kemudian ada tamu tolong bukain gitu ya. Begitu 5 hari kemudian kayak datang orang dari showroom mobil. Itu kiai dibeliin mobil baru sama jamaahnya karena tahu mobilnya dia dijual. Sepeka itu karena memang tidak banyak juga. Tadi maksudnya KTP itu langsung buat ngurus itunya. Apa kalau mobil itu bayar. Kan berarti logikanya kalau kasih kuah aja dibalas, apalagi kasih mobil. Paham ya maksudnya? Jangan-jangan ini ada yang minta KTP saya lagi. Buat apa? Bingung lagi. Nah, Ibu, ini yang sudah saya sampaikan. Kesimpulannya 3 poin yang saya sampaikan. 1, gembira atas kelahiran Nabi surah Yunus ayat 8. Kalau Abu Lahab aja diringanin azabnya karena gembira atas kelahiran Nabi, apalagi kita. Yang kedua, nama Nabi ditinggikan surat Al-Insyirah ayat 4. Wa rafa'na, kesimpulan nih, Allah meninggikan nama Nabi Muhammad. Maka ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita.
dosa kita diampuni, hajat kita dikabulin sama Allah. Itu poin kedua. Jadi banyakin sholat. Yang ketiga, gimana cara kita mencintai orang yang belum kita pernah ketemu? Gali lagi dari 3 sisi. Fisiknya, kemudian akhlaknya, kebaikan. Karena Nabi Muhammad itu memenuhi semuanya. Jadi pantas kalau kemudian kita mencintai beliau melebihi siapapun, sehingga kita menjadi selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Paham ya? Cuma 3 poin untuk banyak-banyak. Tapi insya Allah untuk memahami 3 poin tadi, sehingga mudah-mudahan pulang dari tempat ini, pulang dari peringatan Maulid ini, dosa kita diampuni oleh Allah, amal kita diterima oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dengan berkah kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Hadza minni wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.